Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PAUD A, kelompok 4 yang beranggotakan Brilian, Aisyah, Ibtidaus, Intan, dan Ilhami. Dengan tema paradigma tasawuf Sunni, kami akan menjelaskan yang pertama, sejarah munculnya dan pengertian tasawuf Sunni yang akan dijelaskan oleh Ilhami Idul Fitri. Yang kedua, ciri-ciri dan metode dalam tasawuf Sunni yang akan dijelaskan oleh Intan Permatasari. Yang ketiga, tokoh-tokoh tasawuf Sunni dan pemikirannya yang akan dijelaskan oleh Ibtidaus. Yang keempat, maqamat dan ahwal yang pengertian dan macam-macamnya yang akan dijelaskan oleh Aisyah. Berikut adalah penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhami Idul Fitri dengan NIM 2052100033. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sejarah munculnya dan pengertian tasawuf Sunni. Sejarah munculnya tasawuf Sunni. Awal abad Hijriah. Ilmu tasawuf sudah berkembang sejak awal tahun Hijriah. Saat itu para penganut tasawuf bahkan tidak memperdulikan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal lain yang terkait dengan dunia dan hanya berfokus pada ibadah dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim saja. Selanjutnya, pada abad ketiga dan keempat Hijriah, ilmu tasawuf pun berkembang dan pada abad ini, tasawuf lebih fokus pada perbaikan akhlak atau tasawuf akhlak di mana akhlak terpuji menjadi salah satu hal utama yang harus dimiliki umat muslim. Abad kelima Hijriah. Barulah pada abad kelima Hijriah muncul pengaruh ilmu dan budaya bangsa barat, terutama filsafat bangsa Yunani, yang mulai mempengaruhi paham tasawuf dalam agama Islam, dan kemudian dikenal dengan istilah tasawuf falsafi. Banyaknya kalangan yang tidak menyetujui tasawuf falsafi pada abad itu dan akhirnya seorang cendekiawan muslim, yakni Al-Ghazali, menetapkan dasar atau landasan pokok tasawuf berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang selanjutnya dikenal sebagai tasawuf Sunni. Lanjut tentang pengertian tasawuf Sunni. Secara bahasa, tasawuf sendiri dalam bahasa Arab berasal dari kata sufah yang artinya adalah selembar bulu. Secara istilah, suatu aliran tasawuf yang tidak dicampuri oleh filsafat atau para pelakunya hanya berusaha mengikuti Al-Quran dan hadis dengan sebaik-baiknya serta membersihkan hati dan pikiran dan juga memperbaiki akhlak dan ibadah mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri tasawuf Sunni antara lain, yang pertama, melandaskan diri pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Tasawuf jenis ini dalam pengetahuan ajarannya cenderung memakai Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai kerangka pendekatannya. Yang kedua, tidak menggunakan terminologi filsafat sebagaimana terdapat pada ungkapan-ungkapan syatahat, yaitu ucapan-ucapan ganjil yang keluar dari mulut seorang sufi. Yang ketiga, lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antara Tuhan dan manusia. Dualisme yang dimaksud di sini adalah ajaran yang mengakui bahwa meskipun manusia dapat berhubungan dengan Tuhan, hubungannya tetap dalam kerangka yang berbeda antara keduanya dalam hal esensinya. Sedekat apapun manusia dengan Tuhannya, tidak lantas membuat manusia dapat menyatu dengan Tuhan. Yang keempat, kesinambungan antara hakikat dengan syariat. Karena berbeda dengan Tuhan, manusia dalam berkomunikasi dengan Tuhan tetap berada pada posisi sebagai objek penerima informasi dari Tuhan. Yang kelima, lebih terkonsentrasi pada soal pembinaan moral, pendidikan akhlak, dan pengobatan jiwa dengan cara riyadhah atau latihan mental, dan langkah tahalli, dan tajalli. Selanjutnya, metode tasawuf Sunni. Ada beberapa tahap metode untuk ditempuh dalam proses menuju tasawuf Sunni. Antara lain, taubat,
sabar, fakir, zuhud, tawakal, mahabbah, dan ridho. Taubat, yaitu jalan untuk menghapus dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan. Sabar, menahan diri dari larangan. Fakir, tidak meminta lebih dari apa yang telah ada pada diri kita. Zuhud, menurut Kyai Ahmad, zuhud ialah melepaskan ketergantungan hati terhadap segala macam kehidupan dunia dan kehidupan materinya. Tawakal, yaitu pasrah diri dari kehendak Allah. Mahabbah atau cinta ilahi. Ridho, menerima hodok dan hodar dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibtidaus Sholehah, nomor induk mahasiswa 2052100. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tokoh-tokoh tasawuf Sunni dan pemikirannya. Yang pertama yaitu Hasan al-Basri. Hasan al-Basri, ajarannya yang dikenal yaitu khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan roja, menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah tokoh utama dan dikenal sebagai seorang ulama, filsuf, dokter, psikologi, ahli hukum, dan sufi yang sangat berpengaruh di dunia Islam. Yang ketiga, Robi'ah Al-Adawiyah. Robi'ah Al-Adawiyah adalah seorang tokoh sufi wanita dengan ajarannya yang dikenal mahabbah ilahiyah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM saya 205210003. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang maqamat dan ahwal. Pada materi ini kita akan membahas tentang pengertian maqamat dan ahwal, yang kedua yaitu tingkatan maqamat, dan yang terakhir yaitu macam-macam ahwal. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian maqamat. Maqamat adalah kedudukannya atau tempat seseorang yang berjalan spiritual di hadapan Allah, atau diibaratkan stasiun-stasiun yang harus dilewati oleh pejalan spiritual sebelum mencapai puncak perjalanan yang disebut makrifat, ridho, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu pengertian dari ahwal. Ahwal adalah suasana di dalam hati yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, atau keadaan-keadaan spiritual sesaat yang telah dialami sufi di tengah-tengah perjalanannya. Selanjutnya yaitu tingkatan maqamat. Tingkatan maqamat terbagi menjadi 10, yaitu yang pertama at-taubah atau tobat, yang kedua yaitu al-zuhud atau zuhud, yang ketiga yaitu al-sabr atau sabar, yang keempat yaitu al-fakir atau kemiskinan, yang kelima adalah al-tawadu atau rendah hati, yang keenam yaitu at-taqwa atau takwa, yang ketujuh yaitu al-tawakul atau tawakal, yang kedelapan yaitu ar-ridho atau rela, yang kesembilan yaitu al-mahabbah atau cinta, yang terakhir yaitu al-ma'rifah atau pengertian tentang Tuhan dan hakikat segala sesuatu. Yang terakhir yaitu macam-macam ahwal. Macam-macam ahwal terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu al-muraqabah atau perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu al-qub atau perasaan kedekatan kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu al-mahabbah atau perasaan cinta kepada Tuhan. Yang keempat yaitu al-khauf wal ar-raja atau perasaan harap-harap cemas terhadap Allah. Yang kelima yaitu al-syauq atau perasaan rindu.
Yang keenam yaitu al-uns atau perasaan tentram. Yang ketujuh yaitu al-musyahadah atau perasaan menyaksikan Tuhan dengan mata hati. Yang terakhir yaitu al-yakin atau perasaan yakin kepadanya. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.